Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Lima salat maghrib majadul ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, melanjutkan kultum yang temanya adalah modus atau cara operasi setan iblis menggoda, menghalangi manusia untuk beribadah taat kepada Allah. Materi ini saya ambil dari surah Al-A'raf ayat yang ke-17, lanjutan tema tadi malam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim. Sumpah iblis ketika dikeluarkan dari surga oleh Allah dan tidak mau hormat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah dikeluarkan dan mendapatkan tenggang waktu sampai yaumil kiamah, kemudian iblis bersumpah, kemudian sungguh benar-benar aku akan mendatangi mereka manusia min baini aidihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dan dari arah belakang, wa an aimanihim, dan dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau ya Allah, ketika manusia itu bisa aku goda, engkau tidak akan menjumpai kebanyakan mereka bersyukur. Baik, ada 4 arah, 4 sisi yang digunakan oleh iblis untuk mendatangi menggoda manusia. Pertama adalah min baini aidihim. Kemarin sedikit banyak sudah kita kaji bersama. Maksud daripada dari arah depan adalah masa depan. Jadi manusia itu akan digoda oleh iblis tentang masa depan. Satu, ingkar kepada janji Allah. Yang kedua adalah lambat-lambatkan untuk taat, ditipu, nggak usah sekarang, besok kan masih ada waktu, masih muda, dan seterusnya, dikendorin gitu. Jadi kalau ada perasaan seperti itu, berarti kita lagi digoda oleh iblis. Kemudian, wamin khalfihim, dari arah belakang, maksudnya manusia itu hampir semuanya dan pasti punya masa lalu. Masa lalu itu masa lalu yang negatif. Itu bikin down kehidupan, bikin kendor. Udah deh, dosamu kan udah banyak, kira-kira kamu nggak usah bangkit dan segala macam, nggak usah, terusin aja maksiatmu, terusin aja durhakamu, udah nggak ada harapan lagi. Itu adalah digoda oleh iblis. Dan sebesar apapun dosa, kita harus yakin selain syirik pasti akan diampuni oleh Allah. Tentunya jika Allah menghendaki, dan itu ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu orang yang putus asa dari rahmat Allah, biasanya latar belakang itu masa lalu identik dengan keputusasaan. Bahkan orang yang putus asa dikategorikan kafir oleh Allah. Ayatnya adalah wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa. Ayat ini konteksnya Nabi Yakub alaihi salam memberikan perintah kepada anak-anaknya untuk mencari saudaranya Yusuf. Berpuluh-puluh tahun, ya kan? Nggak ada Google Map, nggak ada informasi segala macam, suruh nyari, entah ke barat ke timur, pokoknya nggak ada petunjuk, cari aja pokoknya. Setelah dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dia adalah termasuk kaum yang kafir. Kenapa kafir? Menutup diri dari maha kekuasaan Allah. Jadi orang kalau putus asa itu berarti menafikan bahwa Allah maha kuasa. Ketika menafikan sifat maha kuasanya Allah, langsung kafir. Langsung itu dah. Makanya surah Al-Kahfi itu ujungnya kan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang yarju itu berharap. Jadi agama Islam itu adalah agama yang penuh harapan. Tidak hanya harapan indah di Bekasi. Kalau harapan indah di Bekasi kan namanya ada Pak Sony, akan tetapi kenyataannya ketika hujan deras terus perumahannya kenapa? Harapan indah itu adanya di Bekasi. Tapi kalau harapan Allah, harapan kepada Allah itu pasti akan diberikan. Jadi agama Islam itu adalah agama bagi hamba-hambanya yang punya semangat yarju liqa'a rabbih. Oke, memang tahun ini Indonesia gagal di ronde keempat, nggak masuk Piala Dunia. Tapi dengan pelatih baru yang udah dikontrak dengan PSSI, kita punya harapan. Ya Pak Ketua ya, katanya Pak Ketua nggak diakui, naturalisasi semuanya kan kayak gitu. Jangan seperti itu, harus masuk Piala Dunia. Caranya apapun naturalisasi nggak masalah, ya kan? Itu namanya yarju liqa'a rabbih. Kemudian yang ketiga adalah digoda dari sisi kanan. Kanan itu simbol.
simbol kebaikan. Orang yang menerima buku dengan catatan apa? Tangan, berarti alamatnya adalah alamat baik. Kanan itu setan tidak hanya menggoda orang yang katakanlah untuk durhaka, orang yang sudah taat aja digoda oleh setan. Godanya seperti apa? Tidak ada memang orang seperti dirimu dalam ketaatan. Akhirnya dia merasa bangga, riak dan segala macam. Maka dari itu kata ulama, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, godaan setan itu tidak hanya untuk agar orang tidak sholat, namun bagaimana orang sholat itu merasa hebat. Ingat kata-katanya Mas Toto. Jadi setan itu tidak menggoda agar manusia tidak sholat, tapi bagaimana manusia sholat merasa hebat. Itu godaan dari kanan. Yang kiri bagaimana? Besok aja Mas Toto ya. Jangan sekarang, ntar habis materinya ya Pak Franky ya. Saya kalau habis materinya kan repot itu nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.